Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, adik-adik semua. Hari ini ada perkuliahan ya untuk pertemuan yang ke-9. Materi kita hari ini berkaitan dengan akuntansi aset tak berwujud. Ya, kita lanjutkan ya. Materi sudah saya kirim ke grup kalian. Silakan nanti dilihat. Mengenai aset tak berwujud ini dapat dikategorikan sebagai aset perusahaan, namun secara fisik asetnya tidak tampak, tidak kelihatan. Ya. Makanya sering diistilahkan dengan tak berwujud. Nah, aset tak berwujud atau intangible asset ini dalam PSAK nomor 19 revisi tahun 2010 dijelaskan bahwa aset tidak lancar atau non-current asset dan tidak berbentuk yang memberikan hak keekonomian dan hukum kepada pemiliknya, dan dalam laporan keuangan tidak dicakup secara terpisah dalam klasifikasi aset yang lain. Ya. Jadi dalam laporan keuangan ini tetap dicantumkan ya, mengikuti kategori aset yang lainnya. Apa saja bentuk-bentuk aset tak berwujud ini? Jadi aset tak berwujud ini diantaranya ada hak paten, hak cipta, waralaba, ada merek dagang, ada goodwill. Nanti kita jelaskan satu-satu. Lalu bagaimana dengan cara perolehan aset ini? Ya, jadi cara perolehan aset tidak tetap ini bisa dilakukan dengan membeli dari pihak luar. Nah, termasuk nanti dalam harga aset tak berwujud ini yaitu harga beli termasuk biaya tambahan untuk mendapatkan aset. Ya. Misalnya biaya yang dibayar kepada pemerintah, notaris, dan biaya administrasi lainnya. Kita lihat penjelasannya satu-satu. Yang pertama berkaitan dengan hak paten. Hak paten ini merupakan suatu hak yang diberikan kepada pihak yang menemukan hal untuk menjual, membuat, atau mengawasi penemuannya selama jangka waktu tertentu. Umumnya jangka waktunya itu selama 17 tahun. Hak paten ini dapat digunakan sendiri atau diserahkan kepada pihak lain dengan suatu perjanjian. Harga perolehannya bagaimana? Harga perolehan dari hak paten ini terdiri dari biaya pendaftaran, biaya membuat sorobakan, dan lain-lainnya. Kemudian hak paten ini diamortisasi selama masa penggunaannya. Ya, misalnya ditentukan tadi selama 17 tahun, maka nanti akan diamortisasi selama 17 tahun. Nah, contoh untuk ayat jurnal amortisasi hak paten ya, misalnya debit amortisasi hak paten 15 juta rupiah, debitnya hak paten 15 juta rupiah. Selanjutnya mengenai hak cipta. Hak cipta atau copyright merupakan suatu hak yang diberikan kepada seorang pengarang atau pencipta untuk menerbitkan, menjual, atau mengawasi hasil penciptaannya. Ya. Misalnya karangan atau musik atau pementasan. Jangka waktunya biasanya 28 tahun. Bisa diperpanjang lagi kalau sudah habis masa berlakunya. Pencatatan atas hak cipta di neraca ini sesuai dengan harga perolehan yang terdiri atas semua biaya yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. Nah, hak cipta juga ini bisa dibeli ya. Nah, amortisasinya sesuai dengan masa yang ditetapkan atau diamortisasi sekaligus apabila masanya kurang dari
didaftarkan, ya. Selanjutnya untuk merek dagang atau trademark didaftarkan terlebih dahulu dan dilindungi oleh undang-undang yang penggunaannya tidak terbatas. Cara memperoleh merek dagang ini bisa dengan melalui pembelian atau dibuat sendiri. Kemudian ada waralaba. Waralaba atau franchise ya, merupakan hak yang diberikan oleh pihak tertentu atau franchisor kepada pihak lain atas penggunaan fasilitas yang dimiliki oleh franchisor. Akuntansi dan kalian berkenalan dengan pemakaian atas usaha waralaba nanti diatur sendiri. Kemudian ada leasehold. Nah, ini merupakan hak dari penyewa untuk menggunakan aset tetap dalam perjanjian sewa menyewa. Apabila pembayaran sewa nanti dilakukan di muka, maka perlakuan akuntansinya seperti berikut. Yang pertama, dicatat pada aset lancar dengan akun sewa yang dibayar di muka. Kedua, dicatat sebagai aset tak berwujud atau pembayaran di muka dalam beberapa periode yang relatif sama. Nah, kemudian terhadap beban sewa yang dibayar di muka atau aset tak berwujud tadi diamortisasi setiap masa selama jangka waktu sewa. Untuk mengelompokkan pada aset tak berwujud dapat digunakan dalam resiko. Depresi. Depresi ini pada prinsipnya sama dengan pengusutan pada aset berwujud. Jadi kalau kita dalam aset berwujud itu kita menggunakan istilah depresiasi untuk pengusutannya. Kalau aset tak berwujud disebut dengan istilahnya kita sebut dengan depresi. Depresi ini apa? Depresi adalah penghapusan harga perolehan sumber alam secara sistematis. Dalam akuntansi komersial, alokasi sistem dan rasional biaya peralihan sumber alam disebut dengan deflasi. Tetapi dalam ketentuan undang-undang perpajakan tidak mengenal istilah deflasi. Oleh karenanya berkaitan dengan masalah alokasi alam sistematis dan rasional ini terhadap pemanfaatan sumber daya alam dimasukkan dalam bentuk amortisasi. Jadi amortisasi ini istilahnya sama dengan depresi. Jadi kalau di perpajakan, laporan perpajakan ada pakai istilahnya amortisasi. Contoh kasus misalnya ya, PT Makmur membayar tunai sebesar 1 miliar rupiah untuk mendapatkan hak pengelolaan sumber alam. Dalam hal ini hak penguasaan hutan atau HPH. Total cadangan kayu yang berada dalam lahan HPH tersebut itu 500 juta meter kubik. Selama tahun 2016 dapat dihasilkan 60 juta meter kubik. Hitunglah tarif deflasinya. Ini tarif deflasinya 60 juta dikali 100%. Ketemu 12%. Ya. 60 juta dibagi 500 juta dikali 100%. Ketemunya 12%. Biaya deflasi tahun 2016 sama dengan 12% dikali 1 miliar rupiah ketemu 120 juta. Ayat jurnalnya debit biaya deflasi 120 juta rupiah, kreditnya akumulasi deflasi 120 juta rupiah. Nah, amortisasi tadi pengertian amortisasi menurut SAK 19 revisi tahun 2010 yaitu
aplikasi sistematis dalam mensususkan aset tak berwujud selama umur manfaatnya. Pada aset tetap berwujud, nilai aset tetap berwujud dilakukan penyusutan. Sedangkan untuk aset tak berwujud dilakukan amortisasi. Jadi istilahnya kalau aset tetap berwujud depresiasi, kalau yang tak berwujud itu amortisasi. Metode yang digunakan dalam amortisasi aset tak berwujud ini menurut ketentuan aplikasi pajak adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Kemudian dalam aplikasi perpajakan mengelompokkan aset tak berwujud. Jadi aset tak berwujud ini dikelompokkan, kemudian dipisahkan tarifnya, tarif amortisasi. Dikelompokkan sesuai dengan masa manfaatnya. Kita lihat kelompok harta tidak berwujud itu ada 4 dengan perbedaan masa manfaat dan tarif amortisasinya. Kelompok 1 masa manfaatnya itu 4 tahun, tarif amortisasinya garis lurus 45%, saldo menurun 50%. Kelompok 2 masa manfaatnya 8 tahun, garis lurus 12,5%, saldo menurun 25%. Kelompok 3 masa manfaatnya 16 tahun, tarifnya untuk garis lurus 6,25%, saldo menurun 12,5%. Kelompok 4 masa manfaatnya 20 tahun, tarifnya untuk garis lurus 5%, saldo menurun 10%. Lalu untuk kegiatan riset dan pengembangan, ya, biasanya di perusahaan itu untuk melakukan pengembangan atau perbaikan suatu proses produksi maupun produk yang dihasilkan diperlukan kegiatan riset dan pengembangan. Di PSAK 19 revisi 2010 menyebutkan tentang penentuan apakah suatu aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal memenuhi syarat untuk diakui. Untuk itu, entitas mengelompokkan proses dihasilkannya aset tak berwujud tadi menjadi 2 tahapan. Yang pertama ada tahapan penelitian atau tahap riset, yang kedua ada tahapan pengembangan. Kita lihat satu-satu ya. Penelitian. Penelitian di sini diartikan bahwa penelitian hasil rencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru. Nah, bentuk-bentuk yang dikategorikan sebagai kegiatan penelitian apa saja? Yang pertama ada kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh pengetahuan baru. Yang kedua, pencarian, evaluasi, dan seleksi final untuk penerapan atas penemuan penelitian atau pengetahuan lain. Yang ketiga ada pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem, atau jasa. Keempat, perumusan, desain, evaluasi, dan seleksi final berbagai kemungkinan alternatif dari bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem, atau jasa yang baru atau yang diperbaiki. Itu tadi penelitian. Nah, pengembangan bagaimana? Pengembangan diartikan sebagai penerapan temuan penelitian atau pengetahuan lain pada suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, alat, produk, proses, sistem, atau jasa yang baru atau yang mengalami perbaikan substansial sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian. Contoh pengembangan di sini itu misalnya desain. Yang pertama ada desain, konstruksi, serta pengujian rupa dan model sebelum produksi atau sebelum digunakan. Yang kedua ada desain, konstruksi, serta pengujian alternatif bahan baku, peralatan,
produk, proses, sistem atau jasa yang baru atau yang diperbaiki. Yang ketiga, desain peralatan, konstruksi, cetakan, dan perwarnaan yang melibatkan teknologi baru. Keempat ada desain, konstruksi, dan operasi pabrik percontohan yang skalanya tidak ekonomis untuk produksi komersial. Ya, sampai di sini penjelasan materi kita berkaitan dengan akuntansi pasar untuk akurasi tetap tak berwujud. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan melalui Facebook. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.